Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan iman Islam, taufik, hidayah serta inayah dari Allah, yang alhamdulillah kita di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan kita untuk bisa dan melaksanakan saum. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita selalu dan senantiasa melakukan rutinitas, tidak hanya berdasarkan kewajiban, tapi inilah kebutuhan sebagai manusia yang wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bagaimana kita hidup di dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan kita selaku umatnya yang selalu dan senantiasa taat, dan kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, hari ini dan sebenarnya dari mulai bulan Februari kita mendapatkan musibah yang amat sangat besar. Tetapi jangan sampai berkecil hati. Bagaimana kita menyikapi musibah ini dengan baik, musibah ini dengan sabar, musibah ini dengan ikhlas. Ada beberapa hal bagaimana cara menghadapi musibah dalam Islam. Karena menghadapi satu musibah itu harus dengan lapang dada, harus dengan penuh keikhlasan. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah menerima musibah tersebut. Apapun musibah yang menimpa kita, Islam mengajarkan bahwa kita harus menerima segala musibah itu sebagai bentuk dan manfaat kita beriman kepada Allah. Terlepas hal tersebut menyakitkan, menyedihkan, bahkan kita kehilangan keluarga kita, mereka meninggal, mereka syahid di saat musibah ini, khususnya musibah pandemik COVID-19 ini. Bagaimana kita menyikapi, bukan dengan cara kita marah-marah, bukan dengan kita cara juga cuek atau tidak peduli, tapi bagaimana kita menyikapi bahwa kita harus menerima musibah ini dengan baik. Yang kedua adalah ikhlas menerimanya. Hal yang paling penting ialah mampu bersikap ikhlas terhadap segala sesuatu yang menimpa. Menerima dengan ikhlas segala musibah yang menimpa itu, sebab pasti akan ada hikmah dan nikmat yang akan Allah berikan kelak pada diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, bagaimana kita menghadapi musibah dalam Islam. Ini adalah sabar dalam menghadapinya. Bagaimana orang-orang yang beriman diuji itu harus sabar, harus merasakan bagaimana nikmatnya mendapatkan
musibah ini, kita akan merasakan bagaimana nikmatnya sehat pada saat kita sakit. Kalau kita lagi sehat, tidak merasakan bagaimana nikmatnya sakit. Tapi pada saat kita sakit, kita akan merasakan nikmat kita makan, nikmat kita bisa bercengkrama, nikmat kita bersilaturahmi. Dan yang paling penting, kenapa sabar menghadapinya? Yang tadi disampaikan, kita mengalami apa yang disebut kadang ketidakpercayaan pada kita. Kenapa Allah memberikan musibah ini sedemikian beratnya? Kita ingin saat di bulan Ramadan ini adalah kita bisa merasakan sholat tarawih berjamaah, kita juga bisa hatam Al-Quran berjamaah, kita juga bisa melaksanakan Jumat secara berjamaah, kita juga ingin nanti itikaf di masjid, bahkan kita ingin melaksanakan sholat Idul Fitri juga di lapangan. Tetapi kalau memang kondisi seperti ini, kita harus bersabar. Tapi kita juga tidak boleh merasakan rasa yang disebut ketidakpastian. Insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah, yang keempat ini memanjatkan doa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, kata Allah, niscaya aku, kata Allah, itu akan mengabulkan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, cabut kembali musibah ini, angkat kembali musibah ini, jangan sampai yang dilakukan, apa yang terjadi ini menyebabkan kita menjadi jauh dari Allah. Yang kelima adalah memohon pertolongan hanya pada Allah. Ada kalanya ketika musibah datang, seorang menjadi kalap, bagai dirasuki setan. Setan itu berbisik kepada kita. Ia akan sengaja meminta pertolongan kepada selain Allah. Sesungguhnya hal yang demikian merupakan hal yang tidak patut sebagai seorang mukmin dan muslim. Dan sebaik-baiknya pertolongan itu adalah pertolongan dari Allah. Yang paling penting, apa yang dilakukan ini bukan karena tiba-tiba, tapi Allah sudah menakdirkan ini adalah sebuah musibah. Apakah kita akan tambah imannya atau kita akan menjadi turun imannya? Yang keenam, bagaimana kita harus berserah diri. Berserah diri menjadi kunci utama dalam menghadapi musibah. Dengan berpasrah, berserah diri, maka kita akan dapat lebih dekat dengan Allah, sehingga dapat memaknai musibah dengan penuh kesyukuran. Apa yang disampaikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi kita harus, bagaimana kita tetap bersyukur, tetap bersyukur, tetap bersyukur, tetap bersyukur. Kalau nggak bersyukur, kita mau menghakimi siapa? Apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk kita lebih dekat kepada Allah. Yang ketujuh adalah kita harus bisa mengoreksi diri. Ibda binafsi. Musibah yang menimpa juga dalam diri kita merupakan sebuah alarm, sebuah sinyal bagaimana manusia itu bisa mengoreksi diri. Sebab musibah itu bukan karena Allah, atau Allah yang mendatangkan itu dengan tidak semerta-merta. Tidak, ini karena perbuatan kita sendiri. Jangan-jangan apa yang kita lakukan hari ini karena Allah murka terhadap perbuatan-perbuatan kita. Selanjutnya, yang kedelapan, menjalaninya sebagai bagian takdir. Allah telah mencatat takdir setiap manusia atau setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi kita tahu kapan takdirnya kita meninggal, takdirnya kita, rezekinya seperti apa, kita mendapatkan siapa, kita lahir dari orang tua, kita juga bisa melaksanakan apapun karena sudah ditulis oleh Allah. Yang kesembilan, pasti ada hikmah di baliknya. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Allah memberikan musibah, namun pasti disertai dengan hikmah di baliknya. Kita harus yakin bahwa dengan musibah COVID-19 ini, Allah akan memberikan kita satu anugerah yang amat sangat besar. Yang ke-10, meyakini bahwa ini bukan musibah yang berat. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah ini, maka ingatlah, musibah yang menimpaku, ia serta-merta tentunya akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut.
Yang ke-11 adalah musibah sebagai bentuk penghapusan dosa. Kita berdoa dan mudah-mudahan apapun bentuk musibah yang menimpa seorang muslim, niscaya akan Allah menjadikan sebagai penghapus dosa dari dirinya, sekalipun sebatang duri yang menancap pada diri kita. Yang ke-12 adalah bentuk ujian untuk menjadikan diri semakin kuat. Kenapa harus kuat? Karena kalau kita tidak kuat, kita selalu menyalahkan. Padahal sudah jelas. Wa idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang diberikan kepada kita musibah itu datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Bukan karena apa-apa. Kita kan biasanya suka merasakan bahwa Allah, kenapa Allah tidak sayang pada saya, tidak sayang kepada ini. Kenapa musibah ini begitu bertubi-tubi? Allah itu akan menguji kita karena apa? Kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban di luar kemampuan kita. Jadi insya Allah kita bisa melaluinya. Yang ke-13, yakini bahwa setelah musibah ini berlalu pasti akan ada datang kemudahan. Di sini disampaikan fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yang ke-14 tadi saya sampaikan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan bentuk hanya untuk orang yang meninggal. Kadang kan kita juga salah kaprah kalau menilai bahwa kalau mengucapkan kalimat innalillahi itu pasti meninggal. Tidak. Musibah apapun semuanya harus dikembalikan kepada Allah dan kita berserah diri kepada Allah. Yang terakhir, kita tetap bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu bagaimana kita menerima nikmat Allah. Meskipun dalam kondisi ditimpa musibah, kita tidak boleh melupakan untuk selalu bersyukur. Karena musibah hanya sebagian kecil dari jutaan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini adalah lebih mendasarkan diri pada kita selalu berserah diri kepada Allah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan khususnya musibah yang menimpa tidak hanya bangsa Indonesia, di seluruh dunia juga mengalami musibah ini. Mari kita berdoa mudah-mudahan musibah ini diangkat dan Allah memberikan satu kebaikan yang amat sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat wa qadiyal hazan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fu anna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.